Baik, bertemu kembali kita untuk session ini. Kita membahas soal yang akan diujikan pada tengah semester. Berdasarkan kisi-kisi soal, kita akan mencoba untuk membahas bersama kira-kira soal apa saja sih yang akan keluar gitu ya. Ini udah berdasarkan KD, indikator, kemudian kisi-kisi soal yang sudah ada. Jadi ada sekitar 20 soal yang akan kita bahas ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu pembahasannya mengenai kekhasan atom karbon ya. Kekhasan atom karbon. Atom karbon. Oke. Dimana kita tahu bahwa kekhasan atom karbon itu yang sudah kita pelajari itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu atom C. Atom C memiliki 4 elektron valensi. Dan membentuk ikatan, membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, ini maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwasannya atom C itu bernomor berapa? Ingat, atom C itu berada pada golongan 4A ya. Jadi atom C itu mempunyai elektron valensi 4 katanya ya. Kemudian membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, ikatan ini kita kan udah pernah belajar dulu di kelas 1 ya. Jika diketahui bahwasannya nomor atomnya 6 ya, berarti kita lihat bagaimana konfigurasinya. 1 S2, 2 S2, kemudian 2 P2 ya. Ini 6 ya. Jadi berarti elektron valensinya adalah 2 ditambah 2 seperti ini ya. Berarti elektron valensinya adalah 2. Kenapa? Karena elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Jika kita buat kulitnya atau C ini, kita buat kulit K, kulit L, kulit M. Kulit pertamanya yang ini ya, kulit pertama itu isinya 2. Kulit keduanya yaitu yang ini dan yang ini, yang S dan P. Berapa itu? 4. Nah, berarti ini kulit terluarnya adalah 4, elektron valensinya 4. Nah, ini hanya mereview pembelajaran yang sudah berlalu ya di kelas 1 dulu ya. Yang kedua, yang B-nya ini kan ada 5 tadi tuh. Nah, atom C dapat membentuk ikatan tunggal, kemudian rangkap 2, kemudian rangkap 3, dengan atom C yang lainnya, Jadi kan kamu udah tahu ini yang itu misalnya C dengan C. Oke, ya ini tunggal ini. Kemudian C dengan C tapi dia rangkap 2. Kayak gini katanya. Ya. Kemudian C dengan C juga, tapi katanya rangkap 3 ini. Kalau kita ketahui ini adalah alkana kemarin. Nah, ini apa? Alkena,
adalah alkuna. Ingat itu ya, jangan sampai lupa lagi. Ini alkana, alkena, dan alkuna. Alkana rangkap 1, rangkap tunggal, kemudian yang alkena rangkap 2, kemudian yang alkuna adalah rangkap 3. Nah, jangan lupa itu ya. Kemudian yang ke C-nya, ikatan antar C dan atom C dapat membentuk rantai lurus, berjalan atau melingkar. Ini siklik ya. Nah, ini maksudnya gimana ini? Nah, atom yang dapat rantai lurus ini seperti biasa ya. Ini C dengan C dengan C dengan C, itu lurus gitu ya. Kalau yang bercabang bagaimana? Nah, C dengan C, nah, cabang lagi sini misalnya. Kemudian yang C cabang lagi sini misalnya, itu bercabang namanya. Kemudian yang siklik bagaimana? C, C, ini yang benzen ya. C, boleh yang seperti ini. C, boleh seperti itu. Nah, kalau yang benzennya bagaimana? C6H6 itu. C-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini C, ini C, ini C, ini C, ini C. Nah, ini yang sikliknya. Ya, jadi ini yang lurus, ini bercabang, ini yang sikliknya. Ya, kemudian yang D, kita yang D-nya itu ukuran atom. Ukuran atom C, ukuran atom C relatif kecil sehingga mudah dikelilingi oleh atom lainnya. Kecilnya bagaimana? Karena nomor atom C6 berarti termasuk yang kecil berarti ya, maksudnya rendah ya, jari-jari atomnya rendah begitu ya. Jadi kalau misalnya dibuatkan Niels Bohr-nya seperti ini dia. Ini inti atom ya. Ini kulit pertamanya. Kulit pertama dia punya 2 kulit ya. Nah, ini kulit keduanya. Si atom C ini ya. Jadi di kulit pertamanya itu terisi 2 elektron, jadi 1, 2. Ini kulit K ya. Kemudian di kulit keduanya berisi 4 elektron, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya seperti itu. Nah, ini kulit K, ini kulit pertama, ini kulit keduanya, begitu ya. Jadi relatif kecil dia. Si atom C ini. Oke. Kemudian yang ke 5 ya, yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir yaitu atom C. Atom C dapat membentuk isomer. Atau rumus molekulnya sama gitu ya. Rumus molekulnya sama, atau jumlah dan jenis atomnya sama gitu ya. Jumlah dan jenis atomnya sama. Ini isomerik kita bahas di video terpisah. Ini ada, ini silakan cari ya. Yang isomer ini sifatnya berbeda, sifatnya beda gitu ya. Karena ya kenapa? Karena hanya jumlahnya atau jenisnya aja yang sama, barangkali penyusunannya, posisinya
kerangkanya atau strukturnya berbeda, maka sifatnya jadi berbeda ya. Diakibatkan dalam penyusunan atom-atomnya. Ya. Jadi senyawa hidrokarbon itu kalau di peta konsepkan seperti ini dia. Jadi senyawa hidrokarbon ini udah dibahas juga ya di video sebelumnya. Nah, ini ada dua ini senyawa hidrokarbon nih. Ya, hidrokarbon alifatik, kemudian siklik ya. Yang siklik. Nah, jadi yang alifatik ini terbagi juga menjadi dua ya. Hidrokarbon jenuh, contohnya itu adalah alkana ya. Ini rantai terbukanya. Kemudian hidrokarbon tak jenuhnya, tak jenuh. Nah, ini alkena dan alkuna ya, alkena, alkuna. Kemudian yang sikliknya itu hetero, siklik, kemudian karbosiklik. Nah, yang ini yang heterosiklik ini alisiklik ya. Kemudian yang ini adalah aromatik. Nah, jadi pada soal pertama ya, itu kekhasan atom karbon itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selain dari ini berarti bukan kekhasan atom karbon, begitu ya. Jadi soal nomor satunya nanti kamu harus paham dulu tentang kekhasan atom karbon, baru bisa mengetahui bahwa selain dari ini bukan dari kekhasan atom karbon ya. Itu soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, atom karbon berikatan dengan hidrogen ya. Jadi atom karbon ini berikatan dengan hidrogen. Namanya juga senyawa hidrokarbon, berarti atom karbon dan hidrogen ya, dengan hidrogen ya, membentuk senyawa hidrokarbon alifatik, siklik. Kamu harus tahu ini ya. Kemudian alifatik itu kita harus tahu dulu nih. Kalau alifatik itu mau kita bahas satu persatu dulu atau bagaimana ya? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Hidrokarbon ini kan atomnya C dan H ya. Oke. Nah, soal nomor 1 tadi kan udah ini juga ya. Kita masuk ke alifatik dan siklik. Alifatik dan siklik ya. Kemudian alifatik ini jenuh tak jenuh ya, jenuh tak jenuh yang tadi ya. Kemudian ini
kemudian alkena, alkuna. Alkuna. Kalau alkana itu rumus kimianya udah tahu ya, CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. Nah, kalau alkenanya udah tahu juga ya, CnH2n. Kalau alkunanya CnH2n kurang 2. Kalau sikliknya tadi udah kita bahas juga ya, hetero. Kemudian yang karbo ya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah atom karbon jika berikatan dengan hidrogen membentuk senyawa hidrokarbon alifatik dan siklik. Kalau yang alifatik itu, yang ini, yang alifatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang rantai C-nya terbuka. C terbuka. Jadi kan kalau misalnya yang siklik ini kan dia tertutup ya, kayak benzen gitu ya, kan tertutup ya. Jadi kalau yang jenuhnya itu ikatan antar atom C-nya tunggal ya, yang ini tunggal berarti karena kan tunggal itu yang jenuh. Kalau tak jenuhnya itu ikatan rangkapnya 2 dan 3 begitu. Itu saja perbedaannya. Jadi yang alifatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang rantai atom C-nya terbuka ya, yang alifatiknya. Kemudian kalau dia terbagi 2, jenuh dan tak jenuh. Jenuhnya itu adalah ikatan tunggal, kalau tak jenuhnya itu rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau sikliknya itu ikatan atau senyawa hidrokarbon yang rantai C-nya, rantai atom C-nya itu tertutup begitu. Ya, berarti soal nomor 2 udah paham berarti ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Masih ingat nggak ya? Atom C primer, sekunder, tersier, kemudian kuartener. Ini kuartener. Masih ingat apa itu yang atom C primer ya? Apa itu yang atom C sekunder ya? Apa itu atom C tersier dan kuartener ya? Saya hanya mengulang ini karena di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi kalau atom C primer itu adalah atom C yang mengikat langsung ya, mengikat langsung satu. Jadi satu atom C yang lainnya ya, itu yang primer. Ini primer ini. Primer itu satu gitu ya. Kalau sekunder, nah ini sekunder adalah atom C yang mengikat langsung 2 atom C lainnya. Nah, yang ini sekunder. Kalau tersier adalah atom C yang mengikat langsung 3 atom C lainnya. Ini sekunder. Kalau tersier, kalau kuartener, tersier ya sekarang ya. Ini tersier, maaf, tersier berarti 3 ya. Kuartener, kuartet berarti atom C yang mengikat langsung 4 atom C lainnya. Ini maksudnya bagaimana? Ya, kita coba ya. Oke, rangkaiannya ini masuk nggak ke dalam ini ya? Masuk. Oke.
Rangkaiannya kita coba C C C coba ya, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Kita akan lihat hasilnya. Ini 2 3 sini sini cabang ininya kita coba. Oke, ini bagaimana menentukan hanya? Ingat tadi adalah atom C itu elektron valensinya 4, jadi dia harus mengikat tangannya 4 begitu ya. Kalau ini 1 berarti hanya 3 di sini. Oke, kalau ini 2 berarti hanya 2 lagi. Kalau ini C nya udah tangannya 4, 1 2 3 4 udah dipegang semuanya, berarti udah oke. Kalau yang C ini 1 berarti hanya 3, karena 1 lagi udah diikat oleh atom ini. Kalau yang ini 1 tangannya udah ngikat atom C ini, berarti hanya 3. Kalau ini berarti hanya 2. Kenapa? 2 lagi di sini 1 2. Kalau yang ini udah diikat 2 berarti atomnya 2 1 2 berarti hanya 2. Kalau ini C hanya 3. Kalau ini berarti hanya 3. Ya, begitu caranya. Oke, kita coba kasih nomor. Saya kasih nomor dulu. Pakai warna biru ya. Ini nomor 1 atom C-nya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, nomor 6. Oke, nomor 7-nya kita yang ini, yang ini. Lihat lagi bagaimana cara penomorannya, itu udah ada juga di video ya. Nah, kita lihat mana nih yang atom C primer. Jika atom C primer ini mengikat langsung satu atom C lainnya. Coba perhatikan baik-baik mana dia yang atom primer di sini ya. Kalau kita lihat pasti di sudut-sudut ya, pasti di paling akhir, karena atom C ini mengikat satu atom C lainnya, berarti yang ini ya, yang ini atom C primer ya. Ini saya kasih tanda merah. Udah mana lagi? Nah, yang ini karena hanya satu C yang diikatnya, yang lainnya dia mengikat hidrogen. Kalau yang ini dia berapa buah yang diikatnya? 1 2 3 gitu ya. Oke, kalau yang ini, nah ini juga, ini juga, nah ini juga, ya. Jadi atom C primer kita, ditunjukkan oleh nomor atom nomor 1, kemudian nomor 6, kemudian nomor berapa lagi nih? 7, nomor 7, kemudian nomor 8 ya, kemudian nomor 9. Oke. Kemudian yang sekundernya atom C mengikat 2 atom C lainnya. Nah, kita lihat nih, bergeser kita. Berarti ini ya, karena yang atom C yang diikatnya 2 1 2. Nah, jadi atom C pertama dan atom C ketiga. Berarti ini nomor atom yang kedua. Atom C yang keduanya ya. Berarti nomor 2. Kemudian ada lagi enggak gitu? Ada lagi enggak ya? Kita lihat. Oke, nomor 4. Atom C ini 1 2. Jadi dia mengikat 2 atom C langsung ya. Oke. Kemudian yang tersier 3. Nah, mana nih yang diikatnya 3? Ada enggak? Kita lihat. Oh, ini ada. 1 2 3. Jadi atom nomor 5. Atom nomor 5. Kemudian yang kuartener. Nah, tentu saja idolanya adalah C yang ketiga ya, yang ini. Gitu. Jadi yang primer itu adalah atom C yang mengikat langsung satu atom C lainnya, dia dan si C lainnya. Kemudian yang sekunder dia mengikat atom C, jadi temannya 2 kiri dan kanan gitu ya. Kemudian yang tersier itu dia mengikat atom C
C sebanyak 3. Jadi temannya 3 nih yang C, 1, 2, 3 gitu. Walaupun yang satunya lagi dia mengikat atom H ya, atau atom yang lainnya boleh. Nah, kemudian yang kuaterner itu dia mengikat 4 ya, 1, 2, 3, 4. Paham ya dengan yang dimaksudkan dengan atom C, primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita menentukan di mana nih yang primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ya. Oke, soal yang keempatnya nih, kita akan menentukan nih senyawanya alkana, alkena, atau alkuna gitu ya. Kita udah tahu tadi kalau alkana itu rangkap tunggal. Ingat ya, alkana itu rangkap tunggal. Kalau udah tunggal nggak ada rangkap lagi ya. Alkena itu rangkap 2. Rangkap 2. Kalau alkuna itu rangkap 3. Nah, kalau dari senyawa ini, kalau saya perlihatkan nih, mana yang alkena, mana yang alkuna gitu. Kalau yang ini udah tentu pasti karena ada rangkap 2-nya. Nah, si atom C ini mengikat 4 atom lainnya. Yang diikatnya ini adalah C. 1, 2, 3, 4. Nah, yang si C ini juga mengikat 4 atom. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi yang ini karena dia rangkap 2, termasuklah dia ini adalah alkena. Ini adalah alkena. Kalau yang ini, nah lihat ada rangkap 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti dia alkuna. Kok nggak ada C H lagi di sini gitu? Kenapa? Nggak sama kayak gini. Hitung dulu ini tangannya, 1, 2, 3, 4. Udah 4 tangannya dia. Ya berarti kalau misalnya di posisikan yang si C yang ini, ini yang C. Jadi C-nya ada 3 yang diikatnya, begitu ya. Juga dengan ini 1, 2, 3, 4 yang H ini adalah salah satu yang diikat oleh atom si C ini. Berarti ini adalah alkuna karena dia rangkap 3. Nah yang ini rangkapnya tidak ada, berarti ini tunggal, berarti ini adalah alkana. Nah, ingat, lihat saja rangkapnya. Lihat saja ikatannya, apakah dia tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Kalau dia tunggal berarti dia alkana, rangkap 2 berarti dia alkena, rangkap 3 berarti dia alkuna. Paham ya? Yuk kita masuk ke nomor 5. Nah ini ada nomor 5, ini ada senyawa alkena, alkuna, dan alkena ya. Oke. Katanya nomor 5 ini berdasarkan sifat atau kekhasan atom karbon, mana dari senyawa ini yang benar penulisannya, penggambarannya begitu. Ingat tadi kalau misalnya atom C itu memiliki berapa elektron valensi tadi ya, masih ingat ya, yang atom C itu memiliki tangannya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah kita lihat satu persatu. Nah yang ini option A nya CH3 CH. Kalau CH3 nya ini berarti dia sudah mengikat atom hanya 3. Nah kalau misalnya dimuakan berarti si C ini ya, si C ini mengikat atom. Nah, yang H ini kita demokan sini H. Kemudian satu lagi dia mengikat atom C. Berarti ini udah benar ya, yang ini udah benar nih. Kemudian yang C yang ini, C ini berarti hanya 1, 2. Tangannya udah ada 2 nih yang mengikat yang si C ini H. Nah, yang si H ini kita larikan ke sini, berarti masih kurang satu lagi tangannya untuk mengikat atom lainnya. Berarti tentu saja hal ini nggak benar ya. Kemudian yang CH3 yang ini, nah yang si C ini udah mengikat 1, 2, harusnya di sini 2 ya. Oke, 1, 2, H. Nah berarti ini benar, yang si C yang ini. Kemudian yang ini C nya udah mengikat satu lagi, berarti hanya 3, 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2,
3. Nah ini juga benar, yang ini yang salahnya ya. Berarti poin ini tidak menuruti aturan dari kekerasan atom karbon tadi. Oke, berarti ini enggak ya. Kemudian yang ini, lanjut kita ke nomor yang B nya. Nah C H3, berarti hanya 3 ya. 1, 2, 3. Ini H, ini H, ini H. Nah kemudian ini ada lagi nih 2 ikatannya di sini, berarti 5 dong. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nggak bener ini, karena si C itu hanya punya tangannya 4, begitu ya. Jadi yang si C ini nggak bener nih. Kemudian yang CH, yang ini, berarti ini udah ada 2 nih, udah ada 2 tangannya si C ini. Kemudian yang satu kemari yang si H. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, yang C ini benar. Yang ini CH3, benar nih, 1, 2, 3. Di H, dan H. Satu lagi dia mengikat atom C sini. Benar nih. Ya. Kemudian yang ini. Yang berarti ini salahnya yang satu ini nih. Berarti yang opsi ini juga tidak benar ya. Kemudian yang C-nya. Oke, kita lihat CH2. Berarti hanya 2. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini C-nya betul. Kemudian yang C ini 1, 2, 3, 4 tangannya. Oke, ini betul. Kalau yang ini CH3 berarti hanya 3. 1, 2, 3. Ini juga benar. Kemudian ini 1 berarti C-nya 3. H, dan H. 1, 2, 3, 4. Berarti ini betul. Ini karena betul, ini betul, ini betul, ini betul, berarti poinnya adalah ini yang betul. Ya. Kalau bagaimana yang ini? Oke, bagaimana pula yang ini? Kita lihat C-nya mengikat atom H3. 1, 2, 3. H. Kemudian mengikat satu atom C ini. Yang hanya ini kan udah pindah nih ya. Oke, ini benar nih. Bagaimana dengan C yang ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangannya. Berarti atom C ini enggak sesuai dengan aturan gitu ya. Yang C yang ini hanya 3. 1, 2, 3. Pindah lagi H sini. Jadi berarti ini 4. Udah betul nih yang atom C ini. Yang ini 1, 2, 3. 4 kesininya. Benar. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4. Ini betul nih. Kalau yang ini oke, 2, 3. Oke. Ini betul. Kalau ini 1, atomnya hanya 2. 1, 2, 3. Berarti kurang dong satu lagi tangannya gitu ya. Berarti ini tidak mengikuti aturan yang ini rumusnya. Yang ini CH2 C. Oke, kita lihat satu-satu. Dia mengikat hanya 2. Oke, kita kasih hanya 2 sini. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti kurang satu lagi mana gitu ya. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4. Ini betul nih. C yang ini 1, 2, 3, 4. Ini betul juga. C yang ini karena ada hanya 2, berarti 1, 2. Oke. Hanya kita hitung berapa tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan dia. Oke, kelebihan ini enggak betul nih. Kemudian CH3. Oke, ini dia. Yang CH3-nya ya, ini betul berarti. Kemudian yang CH3 yang ini. 1, 2, 3. Ini udah pindah sini ya, pindah sini, pindah sini. Oke, berarti ini betul juga. Tetapi karena ini ada yang salah, berarti bukan ini yang dituju. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Jadi yang C-nya ya, yang betulnya CH3, CH2 yang tadi. Nah, ingat, kamu harus tahu cara ikatan itu bagaimana tangan si C ini. Udah ingat, si C itu ada 4 tangannya karena dia memiliki 4 elektron valensi. Kita udah bahas ya yang ininya yang tadi itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Ini penamaan senyawa ya. Oke, nomor 6 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom C-nya, atom C lurusnya yang terpanjang. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya berarti yang 6 ya, kita ambil yang lurus saja. Untuk penomorannya, oke, kita lihat ada rangkap di sini, ada rangkap 2.
berarti ini termasuk alkena ya, senyawa alkena. Nah, ingat penomorannya berarti yang terdekat dengan rangkap ya. Itu aturannya sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya. Berarti ini kita nomorkan, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kalau misalnya 6 itu berarti heksena, berarti terakhirnya nanti ya. Masih ingatkah dirimu bagaimana itu penamaan dari alkena? Nah, alkena saya mengingatkan saja. Alkena itu dengan rumus atom CnH2n ya. Kalau dia C-nya 2, A-nya berarti 4 karena 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, berarti namanya adalah etena. Ini etena. Ya. Kemudian C3H6. Ini adalah propena. Kalau C4 hanya 8 berarti karena 2 kali 4 ya. Kemudian butena. Butena C5 hanya berapa itu? 10. Berarti inilah pentena. Ya, karena dia 10 ini adalah 2 dikali 5 gitu ya. Ini rumusnya ya. Kemudian kalau C6 A12 itu adalah heksena. Heksena. Berarti ini termasuk heksena karena atom C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, rantai lurusnya ya. Kemudian C7H14, C7H14 ini masuk enggak ya? C7H14 ini namanya adalah oktena. C8H16 dekano oktena, okta dekanona ya. Nah, maaf yang 7 ini adalah heptena ya, lupa saya. Heptena. Yang 8 ini kita beri namanya oktena. Mas. Kemudian yang ke C9H 18 itu adalah nonena. Kemudian C10H20 itu adalah dekena. Oke. Nah, kita penamaan ini lagi. Ini kan udah ada ini. Nah, bagaimana cara penamaannya? Ya. Kita lihat ternyata di sini ada metil. Ini ada metil 2 ini. Ini ada metil 2. Ini metil. Kemudian ini ada etil ini. C2H3. Hanya 3 di sini. Ya. Nah, gimana cara penamaannya? Oke, kita beri penamaan yang rantainya, yang istilahnya yang bercabangnya yang paling banyak, yaitu yang di sini ya, nomor 3 ini. Karena ini 1, 2 ini cabangnya yang terbanyak, karena yang ini adalah metil, ini adalah etil. Ini benarnya udah dibahas di video sebelumnya gitu ya, jadi lihat saja video sebelumnya. Jadi ini berarti di atom 1, 2, 3 berarti 3 etil ya, 3 etil. Kemudian di nomor 4 ini ada 2 metilnya, berarti ada 4 dimetil. Nah, dimetil karena metilnya ada 2, jadi ada D-nya di sini. Kemudian di mana terdapatnya ikatan rangkapnya atau nomor 1, berarti 1 seluruhnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti di sini
heksena ya. 3 etil 4 dimetil 1 heksena. Kalau contoh satunya lagi gimana Kak? Boleh. CH3 ini masuk nggak ya? Masuk. CH3 ya. CH2 Oke, kita coba ya. CH ini yang mudah aja. CH2. Oke. Ini bagaimana ini Kak? Ini paling mudah aja ini. Berarti ini atom nomor 1, nggak ada cabang, nggak ada ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti pentena. Berarti 2, 3, 4, 5. Berarti nomor 1 udah pentena. Selesai. Gitu aja ya. Nomor 6-nya. Mudah aja. Oke. Baik, kita masuk ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 itu soal nomor 7. Berdasarkan sifatnya ya, alkana dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakarannya itu gimana begitu ya? Jadi berarti si alkana ini kemarin kita udah praktekkan juga ya, bereaksi dengan oksigen dia. Apa yang dihasilkan yang kemarin? Yang dihasilkan yang kemarin itu adalah karbon dioksida, kemudian sisanya adalah air ya. Air. Gitu. Kita ambil dulu alkananya. Alkana yang mana ini? Nah, alkana ini rumus kimianya kemarin itu kan CnH2 N ditambah 2. Jangan lupa lagi ini ya. Kalau misalnya C-nya 1 berarti hanya 4. Itu namanya kemarin itu metana ya. Di metana. Kemudian ananya ini sama dengan yang ini. Yang soal nomor 6 tadi kan alkena ya. Kemudian C2H6. Nah, C2H6 ini itu etana. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka ya. Jadi C3 hanya 8 ya. C3 hanya 8 itu propa ya. Kemudian C4 H10 itu butana ya. Kemudian C5 H12 itu pentana. Kalau C6 H14 itu heksana. Kemudian C7 hanya 16 itu heptana. Kalau C8H18 itu oktana. Kemudian C9 H20 itu no. Nah, kemudian C10 hanya 22 itu dekana. Jadi hafalnya meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Jadi kamu tinggal menambahkan yang di belakangnya aja. Kalau alkana berarti penambahnya ana. Kalau alkena penambahnya ena. Kalau alkuna penambahnya una. Jadi kalau misalnya metananya atau metana berarti yang alkenanya dari metena. Kalau alkunanya metuna gitu ya. Nah, kita reaksikan yang ini alkana tambah oksigen tambah karbon dioksida ditambah air. Ini hasil akhirnya ya. Kita coba ambil yang metana aja. Nah, yang dekat ini aja. Oke, kita reaksikan ya. Kita reaksikan menjadi CH4. Berarti CH4 ditambah oksigen berarti O2 ya. O2 hasilnya karbon dioksida berarti CO2.
tambah H2O. Karena air nih, air kan H2O itu rumus kimianya ya. Jangan lupa lagi itu, kamu udah kelas 2 gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan di sini, apakah sudah setara atau belum? Kita lihat di sini C-nya 1 yang sebelah kiri, di sini juga 1, berarti sudah setara. Kita lihat di sini hanya 4 di sini. Di sini ada 1, 2. Nah, berarti yang di sebelah kanan kurang hanya 2. Oke, kita kali 2 saja. Jadi sekarang hanya 4. 2 kali 2 berarti 4. Nah, udah oke. Dan sekarang kita lihat O-nya di sini ada 2. Kalau di sini berapa? Ini 2, tambah lagi 2 di sini. Nah, si O ini kan karena koefisiennya di depan, berarti yang 2 ini juga punya si O. Nah, jadi berarti O-nya yang di sebelah kanan lebih banyak dibandingkan sebelah kiri. Berapa O-nya? 4 ditambah 2 ditambah 2 adalah 4 ya. Jadi O di sini karena dia hanya 2, berarti kita kalikan saja 2 gitu. Ya, apakah sekarang sudah setara? Kita hitung lagi. C di sini 1, di sini juga 1, hanya di sini 4. Benarkah di sebelah kanan juga 4? 1, 2, berarti 4 ya. Kemudian yang ini adalah 2 kali 2 4. Benarkah yang di sebelah kanan juga 4? Ini 2 tambah 2 di sini adalah 4. Berarti reaksinya sudah setara. Oke, paham? Oke, kita masuk ke nomor 8 ya. Nomor 8 itu isomer alkena. Isomer tadi adalah senama ya, yang sama gitu ya, jumlah atau jenisnya ya. Isomer alkena ini kita bagi menjadi 3 saja. Yang pertama yaitu isomer posisi. Apa sih pengertian dari isomer posisi ini? Nah, isomer posisi ini terjadi jika 2 atau lebih senyawa alkena. Jika 2 atau lebih senyawa alkena ya mempunyai rumus molekul sama, tetapi letak ikatan rangkap duanya berbeda ya. Letak ikatan rangkap berbeda, rangkap 2 ya, rangkap 2 berbeda. Jadi kita fokus ke ikatan rangkapnya saja. Contohnya gimana? Kita lihat nih contohnya. Oke, ada CH2, CH2, CH3. Satu lagi. Oke, CH3, CH3. Jadi ikatan rangkapnya saja yang berbeda. Oke ya, ini di posisinya di 1 butena ini. Ini 1 butena, kalau ini 2 1 2. Nah, ini dia 2 butena. Tuh. Ya, jadi isomer posisinya ya yaitu terjadi jika 2 atau lebih senyawa alkena mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi letak ikatan rangkap duanya aja yang berbeda gitu. Ya, itu yang isomer posisi. Kemudian ada yang keduanya ya, isomer kerangka. Ya, isomer kerangka ini terjadi jika 2 atau lebih senyawa alkena mempunyai rumus molekul sama, tapi yang membedakannya rumus strukturnya atau letak cabang gugusnya itu berbeda. Nah, hanya membedakannya adalah letak gugus cabang.
berbeda ya. Contohnya ini CH2 CH, kita ambil aja yang butena ya, yang sama aja. Ini CH2 CH3 ya, kita cabangkan dia. CH2 CH3 CH3 ya. Ini jadi ini berarti yang butena ini satu butena, kalau yang ini menjadi nomor 2 ya, 2 metil. Ini CH3 2 metil, 1 propena. Ini nomor 1 ya, 1 propena. Nah dia 1 2 3. Kalau 3 kan propa tadi ya, propena. Kalau di alkana menjadi propana. Kalau dia udah rangkap 2 berarti menjadi propena karena dia alkena ya. Kemudian yang ketiga ada isomer geometri. Geometri atau isomer ruang. Ini ada cis dan trans. Ini seperti cermin optik gitu ya, keterbalikan seperti bayangan begitu ya. Itu isomer yang terdiri atas 2 bentuk, yaitu cis dan trans ya. Nah, ada cis dan transnya. Bagaimana nanti yang cis dan trans ya? Isomer cis ini terjadi jika gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Itu yang cisnya, sisinya sama ya. Apakah dia di depan sama atau di belakang sama gitu ya, karena dia seperti optik. Itu ada yang bilang itu optik ya. Adapun kalau trans itu jika gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap 2-nya itu terletak pada sisi berseberangan dia ya. Kalau cis ini dia, kalau cis itu tadi apa tadi namanya itu, pada sisi yang sama, sisi yang sama. Kalau trans itu dia berseberangan, sisi berseberangan. Ini masuk enggak ya? Mas, iya, oke. Contohnya apa sih? Saya contohkan. Mana ya? Kita cari contohnya. Oke, kita buat dulu rangkapnya. Kita taruh di sini. Kalau yang cis tadi katanya sisinya sama. Tuh, kita taruh di sini CH3. Ini CH3. Ini 1 2, berarti kurang 1 lagi nih. Nah, yang ini maksudnya yang sama itu ya. Ini yang ini. Dia sama posisinya. Ini cis ya. Misalnya posisinya sama begitu ya. Ini yang cis. Berarti cisnya ini apa namanya? 2 butena ya. Gitu. Kemudian kita coba yang mana pula yang berseberangan dia. Oke, kita coba ini. Kita taruh dia berseberangan ini. Ini CH3. Kita taruh yang CH3 yang ini di sini. Ini H, karena dia berseberangan begitu ya, berseberangan. Berarti ini trans, bukan transmigrasi ya. 2 butena. Ini masuk enggak ya? Oke, masuk. Nah, ini yang berseberangan tadi ya. Maksud saya masuk dalam kamera gitu. Oke. Jadi isomer alkena itu ada posisinya ini ya. Ada isomer posisi. Jadi kamu catat ini apa itu isomer posisi, kemudian isomer rangka yang ini atau ledak cabangnya seperti ini. Kemudian isomer geometri. Nah, ini isomer geometrinya. Oke. Dengan contoh-contoh soal saya rasa mudah dipahami ya. Kalau dengan contoh-contoh soal itu nomor 8 ya. Oke,
Oke, next soal selanjutnya kita lihat ini isomer C6H14 ya. Kita lihat isomernya. Isomer itu sama kayak tadi yang ini nih, yang alkena ya, yang isomer alkana ini. Oke, kita lihat. Nah, C6H14. Kita tahu bahwa C-nya adalah jumlahnya 6. Nah, kita cari aja jumlah C-nya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti ini betul nih, tanpa melihat ya, tanpa menduga-duga. Nomor 2, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini juga betul nih. Kodenya ini 1 2 3 4 5 6, betul. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 nih betul. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih salah ini. Nanti bukan isomer namanya. Oke, ingat isomer itu tadi apa? Pelajari lagi, kan? Nah, kita bisa menentukan secara mudah kalau kita udah paham apa itu isomer, ya. Oke. Nomor 10. Oke, kita lihat nomor 10. Nomor 10 itu perbedaan dari senyawa hidrokarbon tadi kita udah pantau. Hidrokarbon itu ya ada alkana, alkena, dan alkuna. Terletak pada apanya? Pada ikatannya, pada rantainya. Kalau ini tunggal, ini rantai 2, ini rantai ikatan rangkap 3, dan ini ikatan rangkap 2, dan ini ikatan rangkap 1 atau tunggal. Jadi senyawa hidrokarbon itu secara garis besarnya kita bedakan dari ikatannya atau rantainya. Ini rantai tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Oke, nomor 11 kita cepat aja. Oke, kita lihat ini nomor 11 ya. Kita lihat ya, kalau yang ini jelas sekali kalau ini alkana. Kenapa? Karena ini tidak ada rangkap rangkap 2 atau rangkap 3-nya. 1 2 tidak ada ya. Ini berarti alkana ini. Nah, kalau yang ini berarti alkena. Alkena. Karena ada rangkap 2-nya. Tapi kita lihat dulu di sini, ini ada yang salah ini ya. Coba lihat. Ini 1 2 3 4 5. Ini si C yang di tengah ini 5. Berarti ini harus dihilangkan 1 ini. Ya, si metilnya nggak ada. Oke, nanti ini alkena ya. Yang ini kalau kita jadikan dia ke alkuna berarti CH. Kita coba dulu. C CH3 ya. Ini yang CH2 1 2 3 4 1 2 3 4. Kalau kita jadikan dia rangkap 3, berarti CH3 di sini. Oke. Berarti 1 2 3, berarti tinggal CH di sini. Nah, ini 1 2 3 4 udah selesai. Ini 1, berarti hanya tinggal 2. Nah, ini dia alkuna. Ingat, ini alkana, alkena, dan alkuna terletak pada ikatan rangkapnya. Ini ya, ini dan yang ini. Kalau ini tidak ada ya, tidak ada yang tunggalnya. Berarti alkana, alkena, dan alkuna. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, nomor 12 ini masuk ke minyak bumi ya. Kita masuk ke minyak bumi. Ini mengaji tentang komponen utama. Komponen utama bensin. Nah, kamu lihat lagi di video yang sudah saya sharekan apa ya gitu ya, komponen utama bensin itu. Kemudian yang 13 itu destilasi. Nah, destilasi kemarin itu kalau nggak salah kita destilasinya saya sudah gambarkan juga kemarin. Destilasi bertingkat itu secara gamblang. Kalau destilasi itu berdasarkan apa? Nah, berdasarkan apa? Apakah titik didih, titik beku, titik
leleh. Nah, itu prinsipnya apa destilasi itu kemarin ya. Apakah titik didih, titik piku, titik leleh. Silakan kamu share, lihat lagi videonya. Kemudian yang nomor 14 itu fraksi ya. Fraksi minyak bumi ya. Itu udah di-sharekan juga kemarin, fraksi ke-7, fraksi ke-6, ke-5, ke apa gitu ya, yang ininya yang memiliki titik didih berapa gitu ya. Kemudian produk-produknya ya, kita lihat kemarin itu kalau yang nomor 14 ini fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih terendah ya. Fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih terendah dan tertinggi ya. Apa itu ya, silakan kamu lihat lagi videonya. Kemudian nomor 15 fraksi apa ya, jadi ini berarti produknya, ya. Nomor 15 minyak bumi itu. Nah, kita masih di minyak bumi ya, jadi dua poin itu senyawa hidrokarbon dan minyak bumi ya. Nomor 15 itu bensin. Nah, bensin itu pada fraksi berapa itu, atau kendaraan itu fraksi keberapa ya. Nomor 16 kemudian bahan-bahan produksinya. Nah, lihat, kamu catat lagi ya bahan-bahan produksinya. Bahan-bahan produksi ya, dia mengarah ke sana begitu ya isinya ya. Bahan-bahan produksi dari fraksi-fraksi. Nah, dari fraksi-fraksi minyak bumi itu ya. Nomor 17 ya, nomor 17 itu pembakaran senyawa, pembakaran sempurna dan tidak sempurna ya. Ya, pembakaran sempurna dan tidak sempurna menghasilkan zat-zat apa gitu ya. Jadi nomor 17 ini, jadi kamu lihat nih sisa-sisa pembakaran sempurna dan tak sempurna ya, apa aja gitu ya. Kemudian nomor 18 nih, kelihatan nggak ya? Nomor 18 itu bagaimana cara mencari bilangan oktan. Nah, bilangan oktan. Kemarin kita udah tahu ya bagaimana cara mencari bilangan oktan dari suatu bensin yang mempunyai iso-oktannya dan N-heptannya berapa begitu ya. Jika kita tahu misalnya bensin itu iso-oktannya 60%, kemudian N-heptannya itu 40%. Nah, berapa bilangan oktannya ya? Kemudian nomor 19 itu bioetanol ya. Yang ramah lingkungan itu kenapa sampai merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, kenapa bioetanol itu bisa dibuat gitu? Kenapa orang membuat itu? Kenapa? Why? Minyak bumi itu kenapa? Gitu ya. Apakah dia untuk penghematan? Apakah karena minyak bumi ini berbahaya atau bagaimana? Gitu ya. Kemudian nomor 20, nah yang terakhirnya itu dianalisa dari pembentukan minyak bumi itu kan
dari proses pembentukan, dari proses penemuannya, dari proses pengeborannya, dari proses destilasinya gitu ya. Itu kan sangat butuh waktu lama tuh, ya kan. Kemudian ini digantikan ya, mau digantikan. Nah, kenapa? Ya, kenapa minyak bumi itu? Alasannya minyak bumi itu orang berusaha untuk mencari penggantinya, begitu ya. Kenapa? Apakah karena minyak bumi itu mahal? Apakah karena minyak bumi itu sulit didapatkan? Atau prosesnya kejadiannya itu lama atau bagaimana? Ya, oke. Jadi berarti untuk poin yang dari sini, ya, ini ada pada video minyak bumi, ya, minyak bumi. Silakan dicatat di sana, silakan di expose di situ, dan silakan diulang lagi videonya. Oke, semoga bermanfaat dan kamu bisa mempelajarinya, kemudian kamu bisa mengikuti ujian dengan baik dan sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.